Coba jujur sama diri sendiri. Berapa lama kita udah kerja keras, tapi hidup rasanya ya gini-gini aja. Bangun pagi, capek kerja, pulang, tidur, besoknya ya gitu lagi. Yang capek bukan kerjaannya. Yang bikin capek itu ada orang kerjanya santai, tapi hidupnya naik terus. Dan di situ kita mulai mikir, ini gue yang salah, apa hidup yang gak adil ya? Masalahnya bukan kita yang kurang kerja keras, tapi masalahnya kita kerja di tempat yang salah. Bukan salah kantor, bukan salah si bos, tapi masalahnya adalah kondisi kita saat kita bekerja. Karena banyak orang bekerja, tetapi di dalamnya penuh rasa takut, stres, penuh rasa khawatir, cemas. Kerjanya sih 8 jam, tapi pikiran dan batinnya berisik 24 jam. Kerja sambil mikir, aduh besok cicilan, aduh target aduh si bos. Yang diketik di laptop sih laporan, tapi yang diproses di otak drama Korea versi hidup sendiri. Dan terus kita heran, kenapa hidup kita nggak berubah ya? Sekarang saya tanya, kalau gaji kita naik, apakah kita bakal tenang? Jangan buru-buru dijawab. Saya sudah 25 tahun lihat pola ini. Naik dari 5 juta ke 10 juta. Awalnya sih merasa, wah lega. Tapi 2 bulan kemudian, rasanya kok masih kurang ya. Dulu pingin iPhone. Setelah ada iPhone, pingin yang Pro Max. Setelah yang Pro Max, pingin yang edisi terbaru lagi. Masalahnya bukan di uang, tapi masalahnya adalah rasa kurang yang selalu kita bawa masuk ke dalam kehidupan kita. Kita masuk ke masalah yang lebih dalam, overthinking. Banyak karyawan bukan capek karena kerja, tapi capek karena mikir. Kerja 8 jam, mikirnya bisa 16 jam. Bahkan lagi mandi pun, pikiran masih meeting sama masalah. Sabun di tangan, pikiran masih nego sama masa depan. Masalahnya, kalau pikiran kita penuh, pikiran kita crowded, kita nggak akan bisa lihat peluang. Dan yang kita lihat hanya masalah, masalah, dan masalah. Dan orang yang hidupnya fokus dengan melihat masalah dan masalah akan seringkali mengambil keputusan yang salah. Sekarang kita bahas sesuatu yang jarang disadari. Lingkungan. Kita pikir kita bebas, padahal banyak keputusan kita yang sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kita tiap hari dengar hidup susah, cari kerja susah, cari duit susah, mimpi nggak usah tinggi-tinggi, lama-lama itu semua bisa jadi suara di kepala kita. Awalnya sih itu suara orang lain, tapi lama-lama kita sendiri yang ngomong ke diri kita sendiri. Dan pada saat itu kita berpikir itu adalah pikiran kita sendiri. Ini yang paling penting. Kenapa kita udah coba banyak cara, tapi hidup kita balik lagi ke titik semula.
Jawabannya sederhana, karena sistem di dalam diri kita masih belum berubah. Kita bisa ganti kerjaan, kita bisa ganti strategi, kita bisa ikut kursus, training, pelatihan. Tapi kalau cara berpikir kita masih sama, kita akan tetap kembali lagi dan berada di pola yang sama. Kayak diet, niatnya sih kuat, tapi tiap malam bilang, hari ini cheat day ah. Jadi, bukan dietnya yang gagal, tapi sistemnya yang gagal. Makanya di The Viral Method, kita mulai bukan dari luar, tapi kita mulai dari dalam diri. Bukan soal kerja lebih keras, tapi soal connect. Apakah kita benar-benar terhubung dengan diri kita? Align. Apakah kondisi kita selaras dengan hidup yang kita inginkan? Manifest. Apakah kita hanya berharap tanpa mengubah siapa kita yang ada di dalam? Kalau kamu merasa hidupmu stuck, coba berhenti sebentar. Jangan tambah usaha dulu, tapi lihatlah ke dalam. Karena mungkin yang perlu kamu ubah bukan kerjaannya, tetapi cara kita menjalani hidup.